Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas M mata kuliah Praktik dan Pelaporan Bisnis Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait analisa rencana, strategi, dan juga rekomendasi ESG perusahaan. Untuk perusahaan yang kami angkat yaitu perusahaan telekomunikasi dengan perusahaan top company Singtel dan juga perusahaan Indonesia XL Axiata. Harapannya dari rekomendasi yang kami berikan dapat membuat perusahaan Indonesia jauh lebih baik dan berkembang ke depannya. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari Roy Misel Adinda dengan NIM akhir 270, saya sendiri Alda Risma dengan NIM akhir 293, Miss Koryatul Jannah dengan NIM akhir 284, Citra Ayu Rahmawati dengan NIM akhir 285, Tria Novita dengan NIM akhir 295, dan Dasita dengan NIM akhir 278. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan terkait company profile dari XL Axiata. Nah, XL Axiata merupakan perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan konvergensi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga untuk meningkatkan ekonomi digital. Nah, XL Axiata ini sendiri sudah beroperasi sejak 8 Oktober 1996 dengan menawarkan berbagai layanan retail dan korporat yang didukung oleh jaringan yang kuat di seluruh negeri. Lalu pada tahun 2015, XL Axiata ini memperkenalkan jaringan 4G LTE yang berskala nasional dan diperluas ke 5G pada kuartal 3 tahun 2021. Selanjutnya yaitu company profile dari Singtel. Singtel atau Singapore Telecommunication Limited merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Singapura yang didirikan pada tahun 1879 sebagai bagian dari British Eastern Extension Telegraph Company. Jadi sebagai salah satu pemain utama di industri telekomunikasi Asia, Singtel menawarkan berbagai layanan seperti telekomunikasi seluler, layanan internet, jaringan tetap, dan juga solusi digital. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama terkait dari framework ESG perusahaan top companies yaitu Singtel atau kerangka ESG dari Singtel. Perlu diketahui bahwasanya grup Singtel ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan juga nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, hal ini tercermin dalam cara Singtel membantu karyawannya tumbuh dan juga berkembang, lalu dengan caranya menghubungkan dan juga memperkarya kehidupan pelanggan dan komunitasnya dan juga cara mengelola dampak lingkungan dan juga jejak karbon. Nah, berangkat dari sinilah Singtel menyusun framework ESG ini terbagi menjadi 4 pilar utama. Yang pertama yaitu climate change dan environment, yang kedua people and future of work, dan yang ketiga community impact, dan yang terakhir sustainable value creation. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari disusunnya ESG framework pada Singtel. Nah, tujuan grup Singtel ini adalah untuk memberdayakan setiap generasi, memandu kerangka keberlanjutan Singtel, dan juga memandu 4 pilar keberlanjutan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang mendasari hal ini ialah fokus Singtel dalam memberdayakan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas, dan juga pemasok, untuk menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan dan nilai keberlanjutan serta masa depan yang adil dan inklusif bagi semua. Singtel juga mendukung 6 nilai perusahaan. Yang pertama yaitu cultivate a grow mindset atau menumbuhkan pola pikir berkembang. Yang kedua operate with integrity atau beroperasi dengan integritas. Yang ketiga make customers first atau utamakan pelanggan. Yang keempat maximize teamwork atau memaksimalkan kerja tim. Yang kelima innovate with a challenger spirit. Dan yang terakhir take ownership which from the Menemut Commit, demonstrating our commitment to excellence, innovation, dan sustainability. Jadi tujuan dari nilai-nilai
Singtel itu berfungsi sebagai kompas untuk memandu strategi, tata kelola program, dan juga kinerja. Sehingga Singtel ini menghasilkan pertumbuhan bisnis jangka panjang dan penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan, sekaligus memberikan tujuan dan kepedulian terhadap karyawan dan lingkungan. Nah, Singtel ini juga memperkenalkan 5 modul khusus e-learning tentang dasar-dasar keberlanjutan bagi masyarakat di Singapura untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman lebih dalam mengenai subjek tersebut. Singtel percaya bahwa ini merupakan kunci untuk membekali masyarakat dengan perspektif yang mereka perlukan untuk memajukan keberlanjutan di lingkungan bisnis maupun di kehidupan pribadi. Pilar yang pertama yaitu Climate Change and Environment, di mana Singtel ini berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan dan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Singtel melihat peran penting jaringan dan teknologi digital yang dimilikinya dalam membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mencapai hal ini, Singtel menetapkan strategi yang pertama, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta menetapkan tujuan, target dalam bisnis dan juga pemangku kepentingan terkait pemantauan, pengukuran, dan juga peningkatan kinerja lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola semua aspek material dari dampak lingkungan. Yang ketiga, secara aktif memantau dan mematuhi kepatuhan lingkungan dan persyaratan legislatif yang relevan. Dan yang keempat, strategi dengan cara meningkatkan kinerja lingkungan dan meminimalkan dampak melalui pengelolaan energi atau air atau limbah, lalu pencegahan polusi dan perlindungan keanekaragaman hayati, lalu juga mengurangi emisi GRK atau gas rumah kaca melalui penggunaan teknologi, perbaikan proses, optimalisasi energi, langkah-langkah efisiensi, dan juga keterlibatan pemasok atau investi. Dan juga strategi-strategi lain yang mendukung. Selanjutnya, pilar yang kedua yaitu People and Future of Work. Nah, jadi grup Singtel ini telah memperkerjakan lebih dari 24.000 orang, di mana 13.000 orang ini berada di Singapura, 7.500 orang ini di Australia, dan sisanya tersebar di seluruh dunia. Nah, bagi Singtel, karyawan ini merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Singtel mencapai hal ini dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang di tempat kerja yang beragam dan juga inklusif. Dan Singtel ini juga berinvestasi pada karyawan melalui pengembangan dan pelatihan keterampilan masa depan. Jadi dengan melakukan hal ini, Singtel ini terus menanamkan budaya yang berorientasi pada tujuan dalam lingkungan kerja yang aman dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Di Singapura, Singtel ini mematuhi Undang-Undang Ministry of Manpower atau MOM dan memastikan bahwa praktik ketenagakerjaan ini selaras dengan pedoman tripartit yang ditetapkan oleh MOM, NTUC, dan juga TAFAP. Adapun strategi yang digunakan Singtel untuk melawan volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity yaitu dengan melakukan BIG atau BIG. Untuk strategi yang digunakan diantaranya yaitu dengan memiliki kumpulan talenta yang kuat dalam berbagai program seperti Singtel Management Associate, NCS Nucleus, Optus Graduates, beasiswa, dan juga magang. Lalu strategi yang kedua yaitu dengan berinvestasi dalam pengembangan berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan karir bagi para pemimpin melalui program pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga, secara rutin meninjau kebijakan remunerasi dan juga tunjangan untuk memastikan daya saing dan keselarasan dengan pasar strategi penghargaan internal. Yang keempat, memberikan pengakuan dan penghargaan berdasarkan kinerja individu dan tim serta perwujudan nilai-nilai inti. Nah, kerangka kerja pengembangan sumber daya manusia pada Singtel ini juga bertumpu pada ACT prinsip di mana
Accelerate with skill equipping, ini berinvestasi dalam lokakarya tatap muka dan modul pembelajaran digital. C as a co-create skill pathways, di mana ini menawarkan kurikulum berbasis luas dan berbasis peran untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi serta membantu karyawan tetap relevan. Dan T as a transform jobs and roles, di mana ini beralih ke penyegaran keterampilan. Selanjutnya, pilar yang ketiga yaitu community impact, di mana Singtel ini berkomitmen pada peningkatan inklusi digital dan peningkatan kesetaraan dengan mendorong pendidikan dan juga kelayakan kerja serta menjaga keamanan online. Adapun strategi yang dilakukan oleh Singtel yang pertama yaitu melalui program Singtel Touching Life Fund, di mana ini tuh merupakan program filantropi perusahaan yang mengumpulkan dana untuk badan amal yang membantu anak-anak dan juga remaja berkebutuhan khusus di Singapura. Yang kedua yaitu Digital Inclusion and Enablement, di mana ini tuh bekerja sama dengan beberapa lembaga nasional dan juga mitra amal untuk meningkatkan konektivitas dan juga akses bagi kelompok rentan. Yang ketiga yaitu Donate Your Data and Device Programmers, di mana ini tuh dilaksanakan di Australia, di mana pelanggan didorong untuk mendonasikan data selulernya yang tidak terpakai kepada yang lebih membutuhkan. Program yang keempat yaitu Giving Device New Lease of Life, di mana ini merupakan penggalangan donasi perangkat yang nantinya perangkat ini akan diperbarui dan dibersihkan lalu disumbangkan ke kelompok yang membutuhkan. Strategi yang kelima yaitu Digitally Enabling Seniors, di mana nanti akan ada staf sukarelawan dari Singtel yang memandu para lansia melalui tutorial tatap muka untuk membangun literasi digital dan kepercayaan diri serta memberikan tips-tips keamanan online seperti melindungi privasi online bagi mereka. Dan strategi yang terakhir yaitu enhancing digital inclusion for migrant workers, di mana ini tuh merupakan layanan dompet seluler Singtel Dash, di mana memungkinkan pekerja migran di jaringan seluler manapun untuk mengirimkan uang ke luar negeri dengan sangat amat mudah. Selanjutnya yaitu pilar yang terakhir, Sustainable Value Creation, di mana Singtel berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan juga inovatif di pasar mereka beroperasi, di mana di tempat mereka melayani 14 juta pelanggan setiap harinya. Singtel juga memberdayakan karyawan, pelanggan komunitas, dan pemangku kepentingan dari semua generasi melalui layanan ICT atau Infocom Teknologi. Singtel ini juga menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab di seluruh operasi dan rantai pasokan untuk mendorong dampak positif terhadap bisnis, lingkungan, dan juga sosial. Adapun strategi yang dilakukan oleh Singtel yang pertama yaitu Fair Marketing Communication, di mana Singtel Group berkomitmen terhadap praktik pemasaran yang adil dengan bersikap jelas dan juga transparan dalam cara berkomunikasi dengan para pelanggan. Yang kedua, anti bribery dan corruption, di mana grup Singtel menerapkan pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk penipuan, penyuapan, dan juga perilaku tidak etis. Singtel memiliki pengendalian internal yang kuat dan juga tata kelola perusahaan yang baik di seluruh grup untuk memitigasi resiko penyuapan, korupsi, dan juga penipuan. Dan yang terakhir yaitu responsible tax management, di mana Singtel ini berkomitmen terhadap standar tinggi tata kelola perpajakan dan juga kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di yurisdiksi tempat beroperasi. Dewan dari perusahaan Singtel ini juga akan bertanggung jawab atas tata kelola resiko dan dibantu oleh komite audit dalam pengawasan masalah perpajakan. Kerangka kerja ini juga menetapkan pendekatan terkoordinasi dalam identifikasi, pengelolaan, dan juga mitigasi potensi resiko perpajakan, sekaligus mendorong pengelolaan pajak yang bertanggung jawab. Baik, itu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ESG Materiality Topic atau metrik, di mana hal ini itu merupakan alat atau framework yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai dan mengidentifikasikan isu-isu ESG yang paling penting untuk material bisnis mereka. Di mana ESG metrik ini mencakup dua hal utama. Yang pertama dampak bisnis, di mana ESG metrik ini digunakan untuk menilai seberapa besar ESG tersebut dalam mempengaruhi operasi, reputasi, dan nilai jangka panjang suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu untuk menilai seberapa besar isu-isu tersebut penting bagi para stakeholder dengan menggunakan
ESG materiality topik ini dapat membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk mengelola dan melaporkan isu-isu ESG yang paling relevan dan signifikan bagi operasi mereka. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ESG materiality topik uh, dari perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi, yaitu Singtel, di mana dalam Singtel sendiri terdiri dari 4 sustainability pillars. Yang pertama yaitu mengenai climate change and environment, yang kedua ada people and future of work, dan yang ketiga ada community impact, dan yang terakhir mengenai sustainable value creation, di mana untuk yang pertama di sini kita akan bahas mengenai climate change and environment, di mana dalam climate change and environment ini perusahaan menekankan pada dua materiality topik, yaitu climate change and resource management. Nah, untuk climate change sendiri, Singtel berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan penggunaan teknologi, perbaikan proses, optimasi energi, dan langkah efisiensi. Hal ini itu dikarenakan Singtel menyadari bahwa perubahan iklim adalah salah satu masalah mendesak yang dihadapi dunia saat ini dan melibatkan pemangku kepentingan dalam upaya mereka untuk mengurangi dampak lingkungan. Kemudian, hal ini itu juga didasarkan pada COP yang menekankan perlunya tindakan mendesak dan agresif dari semua sektor. COP tersebut menandai lompatan maju dalam upaya global untuk lebih ambisius, dan juga pemerintah di Singapura dan Australia menetapkan target yang ambisius dan membuat rencana berani untuk melawan perubahan iklim. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai resource management, di mana uh, memastikan keberlanjutan sumber daya adalah fokus utama dari Singtel sendiri, terutama dikarenakan perubahan iklim dan peningkatan permintaan akan berdampak pada pasokan bahan mentah dari Singtel sendiri. Nah, operasi Singtel sendiri menghasilkan berbagai jenis limbah seperti limbah elektronik, limbah kemasan, dan perusahaan. Dengan merancang produk yang dapat disirkulasikan untuk digunakan kembali dan didaur ulang, perusahaan dapat berkontribusi pada rantai pasokan berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini tuh juga sejalan dengan komitmen Singtel untuk meminimalkan dampak lingkungan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas topik yang kedua yang mengenai people and future of work, di mana dalam fokus kedua ini terbagi lagi menjadi 3 fokus penting yang dianggap signifikan oleh Singtel. Yang pertama yaitu diversity, equity, inclusion, and belonging, di mana strategi DIB Singtel didasarkan pada penyataan hak asasi manusia dan kode etik mereka yang mencakup isu-isu hak asasi manusia yang penting dan menuntut semua orang untuk bertanggung jawab dalam menjaga tempat kerja yang penuh hormat dan bebas dari pelecehan. Nah, strategi ini juga didasarkan pada perusahaan ini memiliki tenaga kerja yang lebih dari 4 generasi dari 100 kebangsaan. Maka keberagaman ini menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan. Karena dengan adanya keberagaman ini, perusahaan dapat memperoleh ide baru yang nantinya dapat mendorong inovasi dan berdampak positif bagi perusahaan. Dan tentunya seluruh stakeholder. Nah, selain itu dengan keberagaman ini, kesetaraan merupakan suatu hal yang juga penting sehingga perusahaan dapat menciptakan akses yang adil terhadap peluang bagi semua orang dengan mempertimbangkan perbedaan individu dan menghilangkan hambatan sistematik untuk memastikan peluang yang lebih baik bagi semua. Sehingga perusahaan terhindar dari stigma hanya condong satu kelompok dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai employee safety and well-being, di mana karyawan dianggap sebagai salah satu bagian dari keberhasilan Singtel sendiri, sehingga kesejahteraan karyawan menjadi poin penting bagi Singtel dan menjadi prioritas untuk terus berinvestasi dalam program, insentif, dan fasilitas yang mendukung dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan. Ketika kesejahteraan karyawan tersebut terpenuhi, maka karyawan akan dapat bekerja dengan penuh semangat dan gairah sehingga nantinya akan berdampak positif terhadap bisnis perusahaan. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai talent attraction and development, di mana berdasarkan laporan keberlanjutan tahun 2023 Singtel memandang bahwasanya karyawan ini sebagai salah satu aset terpenting. Mereka percaya bahwa membangun tenaga kerja yang siap untuk masa depan dan berorientasi pada tujuan adalah sesuatu hal yang penting untuk mempertahankan daya saing dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan berinvestasi dalam bakat, Singtel bertujuan untuk mendorong tenaga kerja yang terampil dan tangguh
sehingga dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan lingkungan kerja yang berubah. Nah, pendekatan ini membantu perusahaan dalam mempertahankan bakat terbaik, kemudian membangun saluran kepemimpinan yang kuat, mempromosikan keragaman dan inklusi, serta meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Upaya ini berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan yang menguntungkan bisnis dan pemangku kepentingannya, di mana fokus Intel ini pada peningkatan keterampilan dan reskilling, memastikan tenaga kerja tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan di masa depan, terutama dalam lanskap digital yang berkembang pesat. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan bahas topik ketiga, yaitu mengenai community impact, di mana dalam community impact ini terdapat dua aspek yang dianggap penting dan signifikan untuk dimasukkan dalam ESG materiality topic or metric dalam perusahaan Singtel. Yang pertama yaitu mengenai digitally inclusive and empowered communities, di mana sejalan dengan strategi perusahaan bahwasanya untuk dapat mencapai keberlanjutan dan ambisi bisnis, perusahaan memerlukan dukungan komunitas yang berkembang. Untuk itu, perusahaan menyadari bahwasanya dengan perkembangan teknologi ini, masyarakat menjadi sangat bergantung pada akses digital. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat atau komunitas yang masih rentan yang tidak memiliki sumber daya atau keterampilan untuk mengikuti kemajuan teknologi, sehingga berisiko adanya masyarakat tertinggal dan dikucilkan secara digital. Sehingga hal ini tuh memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, sebagai perusahaan yang mengedepankan aspek sosial, perusahaan menjembatani kesenjangan digital ini dengan mendorong akses dan literasi digital bagi kelompok yang rentan dan memberi sumber daya yang diperlukan untuk tetap berkembang di era digital. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai online safety, di mana sebagai perusahaan penyedia layanan, Singtel bertanggung jawab dan dalam penilaian masalah hak asasi manusia. Nah, di mana online safety ini menjadi topik penting untuk menjadi prioritas perusahaan. Nah, Singtel sendiri secara proaktif menekankan pada perlindungan keselamatan dan keamanan online bagi pengguna. Nah, dalam memitigasi adanya risiko mengenai konten yang tidak pantas dan intimidasi dunia maya hingga penipuan online, Singtel ini berkomitmen untuk tetap menjaga perlindungan dan keselamatan serta keamanan online bagi pengguna, sehingga perusahaan ini dapat menjaga privasi para pengguna platform dan teknologi digital dari Singtel sendiri. Nah, untuk poin yang keempat yaitu sustainable value creation, di mana dalam sustainable value creation ini terdapat empat topik penting. Yang pertama yaitu sustainable supply chain management. Nah, komitmen Singtel sendiri terhadap manajemen rantai pasokan berkelanjutan didorong oleh pengakuan akan potensi masalah hak asasi manusia dan dampak lingkungan dalam rantai pasokan mereka. Dengan berinteraksi dengan pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, Singtel dapat mengurangi risiko terkait pelanggaran hak asasi manusia dan degradasi lingkungan. Pendekatan ini dapat membantu dalam mempertahankan rantai pasokan yang bertanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang dan praktik etis. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai product and service quality. Menjamin kualitas produk dan layanan sangat penting bagi Singtel untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan menyediakan produk dan layanan yang andal dan inovatif, Singtel ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Komitmen ini tidak hanya memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga membangun kepercayaan dan memperkuat reputasi merek Singtel. Nah, untuk yang ketiga yaitu ethical and fair business practice, di mana mengikuti praktik. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan bahas topik ketiga yaitu mengenai community impact, di mana dalam community impact ini terdapat dua aspek yang dianggap penting dan signifikan untuk dimasukkan dalam ESG materiality topic or metric dalam perusahaan Singtel. Yang pertama yaitu mengenai digitally inclusive and empowered communities, di mana sejalan dengan strategi perusahaan bahwasanya untuk dapat mencapai keberlanjutan dan ambisi bisnis, perusahaan memerlukan dukungan komunitas yang berkembang. Untuk itu, perusahaan menyadari bahwasanya dengan perkembangan teknologi ini, masyarakat menjadi sangat bergantung pada akses digital. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat atau komunitas yang masih rentan yang tidak memiliki sumber daya atau keterampilan untuk mengikuti kemajuan teknologi, sehingga berisiko adanya masyarakat tertinggal dan dikucilkan secara digital. Sehingga hal ini tuh
memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, sebagai perusahaan yang mengedepankan aspek sosial, perusahaan menjembatani kesenjangan digital ini dengan mendorong akses dan literasi digital bagi kelompok yang rentan dan memberi sumber daya yang Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait ESG Roadmap, di mana ESG Roadmap sendiri merupakan rencana strategis yang dirancang oleh perusahaan untuk mengatasi dan meningkatkan kinerja dalam 3 area utama. Yang pertama yaitu area environment, sosial, dan juga governance. Nah, ini merupakan kerangka kerja yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko serta peluang yang terkait dengan isu-isu ESG. Nah, berikut ini tuh merupakan tabel yang menunjukkan komitmen Singtel untuk mencapai target keberlanjutan dan melaporkan kemajuan mereka secara transparan. Dan mereka ini berfokus pada pengurangan emisi karbon, meningkatkan kesejahteraan dan inklusi karyawan, serta memastikan praktik bisnis yang etis dan perlindungan data pelanggan. Nah, jadi yang pertama ini ada perubahan iklim dan lingkungan, di mana perubahan iklim pada target 2025 ini mereka ingin mengurangi emisi skop 1 dan 2, di mana Singtel ini menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 25% dari baseline 2015 pada tahun 2025 dan 42% pada tahun 2030. Emisi skop 1 ini mencakup semua emisi langsung yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti bahan bakar yang dibakar di tempat. Skop 2 ini mencakup emisi tidak langsung dari energi yang dibeli atau digunakan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu Singtel ini menargetkan pengurangan emisi karbon skop 3 di mana sebesar 30% dari baseline 2015 pada tahun 2030. Nah, skop 3 ini mencakup semua emisi tidak langsung lainnya yang terjadi dalam rantai nilai perusahaan seperti perjalanan bisnis dan pengiriman produk. Nah, selain itu, Singtel ini juga berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan mereka mengungkapkan risiko perubahan iklim jangka panjang dan strategi mitigasi dalam kerangka TCFD. Nah, selanjutnya yaitu kemajuan pada tahun 2023, di mana pada tahun 2023 ini emisi skop 1 dan 2 itu mencapai 4.038 ton atau sebesar 20,45% dari baseline tahun 2015. Nah, hal ini tuh menempatkan mereka pada jalur untuk mencapai target pengurangan emisi 25% pada tahun 2025. Nah, yang kedua yaitu emisi skop 3 ini berkurang sebesar 56,20% secara dari tahun ke tahun dan ini didorong oleh faktor ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu Singtel ini menerima peringkat Amin untuk CDP atau Carbon Disclosure Project, Climate Rate dan Supplier Engagement, serta terdaftar ke dalam leaderboard untuk pertama kalinya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bagaimana Singtel berkomitmen terhadap kinerja mereka dalam mengelola dan mengurangi dampak iklim mereka. Selanjutnya yaitu terkait pekerja dan masa depan kerja, di mana yang pertama ini terdapat keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan rasa kepemilikan, di mana Singtel menargetkan untuk memiliki 32% karyawan perempuan dalam manajemen. Nah, sedangkan kemajuan pada tahun 2023 ini Singtel sudah memiliki 31% dari manajemen yang terdiri dari karyawan perempuan. Meskipun belum mencapai target, mereka telah mendekati angka yang sudah ditetapkan. Nah, lalu yang kedua yaitu ada keselamatan dan kesejahteraan karyawan, di mana target pada 2025 ini Singtel berkomitmen untuk mencapai nol fatalitas di tempat kerja. Dan sebesar 80% mereka menargetkan skor kesejahteraan di lingkungan pekerjaan. Nah, kemajuan pada tahun 2023 ini sudah tidak ada kasus fatalitas yang dilaporkan pada tahun 2023 dan skor kesejahteraan karyawan ini berada di angka 79, sedikit di bawah target 80%. Lalu yang selanjutnya yaitu ada daya tarik dan pengembangan talenta, di mana target 2025 ini mereka akan menginvestasikan pelatihan sebesar 90 juta dari tahun 2021 hingga tahun 2025 dan menjaga tingkat atrisi talenta tinggi
yang tidak lebih dari 60% dari tingkat atrisi normal. Dan kemajuan pada tahun 2023 ini, investasi pelatihan sudah mencapai 21,9 juta pada tahun 2023 juga, dengan total investasi kumulatif sebesar 57,9 juta sejak tahun 2021. Lalu kemajuan yang lainnya yaitu ada atrisi talenta tinggi, di mana tingkat atrisi talenta tinggi ini sebesar 56,3% sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu penciptaan nilai berkelanjutan, di mana terdapat manajemen rantai pemasok berkelanjutan, di mana target 2025 ini tidak ada insiden besar terkait hak asasi manusia dalam rantai pemasok, dan kemajuan pada tahun 2023 ini sudah tidak ada insiden besar terkait hak asasi manusia yang dilaporkan dalam rantai pemasok mereka. Nah, selanjutnya yaitu kualitas produk dan layanan, di mana target tahun 2025 ini terdapat inovasi digital, dan mereka ini terus mengembangkan bisnis dan layanan digital baru untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus berubah. Dan selain itu terdapat target pengalaman pelanggan, di mana mereka menyediakan layanan pilihan dengan terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan kemajuan pada tahun 2023 ini, Singtel terus mendorong inovasi dalam bisnis dan layanan digital untuk konsumen, perusahaan, dan bisnis digital. Selain itu, mereka juga memimpin dalam pengalaman pelanggan dan mempertahankan posisi pasar mereka dengan skor kepuasan pelanggan yang terbaik di Singapura. Lalu yang kedua ada praktik bisnis etis dan adil, di mana target tahun 2025 ini mereka mempertahankan standar bisnis yang bertanggung jawab tanpa kontroversi besar yang menghasilkan denda, sanksi, dan koin pelanggan bulanan. Nah, kemajuan tahun 2025 ini, Singtel dikenakan denda sebesar $550.000 oleh IMDA dan denda sebesar 13,5 juta oleh ACCC. Namun mereka terus memperbaiki praktik bisnis mereka untuk menghindari pelanggaran di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu perlindungan data dan privasi pelanggan, di mana target tahun 2025 ini mereka mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data dan langkah-langkah keamanan siber tanpa insiden besar. Dan kemajuan pada 2023 ini, Singtel ini mengalami insiden keamanan data. Nah, Singtel ini mengalami kebocoran data di Optus yang mengungkapkan data pribadi beberapa pelanggan. Namun mereka terus memperbaiki praktik keamanan siber untuk mengurangi resiko pelanggan di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan atau gap analisis terkait standar yang digunakan dalam sustainability report, baik itu pada perusahaan XL Axiata ataupun pada perusahaan Singtel. Nah, dalam laporan keberlanjutannya sendiri, laporan keberlanjutan perusahaan XL Axiata itu disusun berdasarkan standar GRI 2021. Nah, selain itu, laporan keberlanjutannya juga berisi mengenai pengungkapan yang diatur atau direkomendasikan oleh POJK dan SEOJK. Nah, jika kita melihat pada SR perusahaan di halaman 3 lebih tepatnya, itu disebutkan bahwasanya XL Axiata ini telah mempertimbangkan persyaratan dan penggunaan standar GRI, di mana perusahaan itu berkomitmen menggunakan standar GRI sebagai landasan dalam membuat sustainability reportnya. Hal ini itu sesuai dengan GRI 1. Nah, jika kita melihat sustainability reportnya, tepatnya pada halaman 81 itu ditampilkan GRI index yang diterapkan dalam perusahaan XL Axiata, di mana pada perusahaan XL Axiata tabel dari GRI content indeksnya itu disajikan secara sederhana. Nah, dan hanya menyajikan nomor indeks serta halaman acuannya saja. Sementara itu, informasi terkait topik-topik di dalam standar GRI-nya sendiri itu hanya dapat ditemukan dalam halaman sustainability report-nya aja, di mana dalam GRI index ini itu tidak disebutkan atau dituliskan sumber dokumen lain yang dijadikan sebagai rujukan atau penjelasan terkait yang disampaikan dalam nomor indeks GRI tersebut. Nah, karena informasinya itu diberikan oleh perusahaan itu relatif sedikit dan lebih sederhana serta hanya berasal dari satu source saja, hal ini itu membuat pembaca akan sedikit mendapatkan informasi terkait laporan keberlanjutan dari perusahaan XL Axiata.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar yang digunakan oleh perusahaan Singtel. Nah, meskipun standar yang digunakan dalam menyusun laporan keberlanjutan perusahaan Singtel itu sama dengan perusahaan Axiata, yaitu GRI 2021, namun terkait aturan tambahan, perusahaan Singtel itu sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh perusahaan Axiata, di mana perusahaan Singtel ini juga itu harus membuat informasi yang berisi pengungkapan yang direkomendasikan oleh SASB, yang mana telah disesuaikan berdasarkan standar industri layanan telekomunikasi. Nah, hal ini itu sesuai dengan apa yang disampaikan perusahaan Singtel dalam sustainability report-nya, terutama dalam halaman 2. Nah, kemudian pada sustainability report, lebih tepatnya pada halaman 60, itu ditampilkan GRI index yang diterapkan dalam perusahaan Singtel, di mana pada perusahaan Singtel tabel dari GRI Content Index-nya itu disajikan lebih lengkap dalam hal referensi ataupun source dari tiap topik, yang mana informasi terkait topik-topik dalam GRI standar perusahaan Singtel ini itu tidak hanya dapat ditemukan dalam sustainability report-nya saja, namun dapat juga ditemukan atau didapatkan melalui annual report, website, corporate government report, ataupun stakeholder engagement perusahaan. Nah, karena informasi yang diberikan perusahaan itu lebih lengkap dan lebih komprehensif, hal tersebut itu akan membuat pembaca mendapatkan lebih banyak informasi dan source terkait laporan keberlanjutan perusahaan. Nah, selanjutnya ada standar tambahan yang diterapkan oleh kedua perusahaan, di mana XL Axiata itu didasarkan atas POJK dan juga SEOJK, sementara perusahaan Singtel itu didasarkan atas rekomendasi dari SASB. Sama halnya dengan sebelumnya, bahasanya yang diungkapkan oleh SL Axiata ini itu lebih sederhana dibandingkan dengan rekomendasi SASB yang diungkapkan oleh perusahaan Singtel, yang mana lebih komprehensif dan tiap-tiap itemnya itu lebih detail, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan ESG SWOT strategi dari perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan di Indonesia yaitu XL Axiata. Pada poin environment-nya, eh, untuk strength-nya yaitu menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Target untuk mendapatkan sertifikasi CDP dan verifikasi GRK dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan regulator. Target pemenuhan standar pengelolaan emisi mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan yang semakin ketat. Nah, untuk kekurangan dari kelemahan dari strateginya itu, yaitu yang pertama, implementasi strategi untuk mencapai target tersebut bisa memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam bentuk uang maupun sumber daya manusia. Memenuhi persyaratan sertifikasi dan verifikasi emisi GRK bisa menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu. Nah, untuk peluangnya, ada peningkatan permintaan dari konsumen untuk produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan. Adanya dukungan pemerintah berupa insentif dan kebijakan bagi perusahaan yang berupaya mengurangi emisi dan peningkatan keberlanjutan. Perkembangan teknologi yang ada sekarang dapat membantu perusahaan dalam mengelola emisi secara lebih efektif dan efisien. Yang terakhir untuk ancamannya, regulasi lingkungan yang terus berubah bisa menjadi tantangan jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam program keberlanjutan. Jika target tidak tercapai atau ada masalah dalam proses verifikasi, ini dapat merusak reputasi perusahaan. Nah, untuk yang sosialnya, strategi strength-nya yaitu menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung masyarakat melalui program CSR, khususnya bagi penyandang disabilitas. Keberhasilan dalam mencapai target dapat meningkatkan reputasi dan citra positif dari perusahaan. Adanya dukungan dari manajemen dan karyawan perusahaan untuk inisiatif sosial dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Dan untuk kelemahannya, mengukur dampak sosial dan social return on investment atau SROI secara akurat bisa menjadi tantangan, terutama dalam program yang kompleks. Keberhasilan program sosial yang seringkali bergantung pada efektivitas kemitraan dengan organisasi lain.
Untuk peluangnya, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendukung program CSR. Peluang untuk membentuk kemitraan baru dengan organisasi nirlaba, pemerintah, dan juga komunitas untuk memperluas dampak program sosial. Nah, untuk yang terakhir, untuk ancamannya, yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi alokasi dana untuk program CSR dan sosial, serta adanya peningkatan jumlah perusahaan yang menjalankan program CSR dapat membuat perusahaan itu perlu bekerja lebih keras untuk menonjol. Nah, poin yang terakhir dari ESG milik XL Axiata yaitu SWOT dari governance. Untuk kekuatannya sendiri, memenuhi good corporate governance dan kebijaksanaan itu menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan transparansi, serta memiliki ekosistem data yang terpercaya dan memperoleh sertifikasi ISO 27001 itu dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan di pasar. Untuk kelemahannya sendiri, proses untuk memenuhi semua persyaratan, regulasi, dan standar bisa menjadi kompleks dan memakan waktu. Dan memenuhi standar good corporate governance ini memperbarui kebijakan privasi dan mendapatkan sertifikasi ISO bisa memerlukan investasi yang signifikan dalam hal finansial dan sumber daya manusia. Untuk peluangnya sendiri, ada permintaan yang meningkat dari konsumen dan mitra bisnis untuk perusahaan yang menjaga privasi dan keamanan data dengan baik, serta mendapatkan sertifikasi dan memperbarui kebijakan privasi dapat meningkatkan kepercayaan dari investor, pelanggan, dan juga mitra bisnis. Dan untuk ancamannya, perubahan dalam regulasi privasi dan keamanan data dapat memaksa perusahaan untuk terus memperbarui kebijakan dan prosesnya ini bisa menjadi tantangan. Dan yang terakhir, meskipun mengikuti standar keamanan, ancaman cyber yang terus berkembang bisa menimbulkan risiko. Jika proses implementasi tidak berjalan dengan baik, bisa merusak reputasi perusahaan. Nah, berikutnya kita beralih ke perusahaan Singtel. Di sini untuk poin yang pertama, yaitu environment-nya, kekuatan dari strateginya yaitu menjadi pemimpin dalam keberlanjutan dan adaptasi iklim dapat memberikan keunggulan kompetitif dan menarik investor yang peduli dengan lingkungan. Inisiatif ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan dan investasi dalam adaptasi dan ketahanan jaringan dapat mengurangi biaya jangka panjang yang terkait dengan kerusakan akibat perubahan iklim. Untuk kelemahannya sendiri, mengelola dan melacak emisi pada skop 1, 2, dan 3 bisa menjadi kompleks dan membutuhkan sumber daya serta keahlian khusus. Hasil dari investasi dalam adaptasi dan ketahanan jaringan mungkin bisa tidak segera terjadi dan memerlukan waktu yang lama untuk terwujud. Upaya untuk mengurangi emisi karbon dan berinvestasi dalam ketahanan jaringan memerlukan investasi yang signifikan. Untuk peluangnya, kemajuan teknologi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi dapat membantu mencapai target pengurangan emisi dengan lebih efektif. Dan meningkatnya kesadaran publik tentang perubahan iklim dapat mendorong permintaan untuk produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, ancamannya yaitu perubahan regulasi lingkungan yang tidak terduga bisa mempengaruhi strategi perusahaan dan memerlukan penyesuaian. Implementasi teknologi baru dan perubahan proses operasional dapat menimbulkan risiko operasional dan teknis. Nah, untuk aspek sosialnya, kekuatan dari strateginya yaitu meningkatkan jumlah karyawan perempuan di manajemen, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi yang dapat meningkatkan moral dan reputasi perusahaan. Fokus pada peningkatan skor kesejahteraan di atas 80% dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan, serta pengurangan tingkat pengunduran diri karyawan berkinerja tinggi menunjukkan upaya yang kuat untuk mempertahankan talenta terbaik yang penting untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Untuk kelemahannya, memantau dan mengukur kesejahteraan karyawan serta memastikan target keberagaman tercapai memerlukan sistem dan proses yang efektif. Mungkin ada resistensi atau penolakan dari bagian tertentu dalam organisasi tersebut terhadap perubahan yang diperlukan untuk mencapai target ini. Nah, untuk opportunities-nya,
Kesadaran global yang meningkat tentang pentingnya keberagaman dan inklusi, serta kesejahteraan karyawan dapat memberikan dukungan tambahan untuk strategi ini. Perusahaan yang sukses dalam menciptakan lingkungan kerja inklusif dan sehat dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik, memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Dan yang terakhir, ancamannya, perusahaan lain yang juga fokus pada keberagaman dan kesejahteraan karyawan bisa meningkatkan persaingan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam program kesejahteraan dan retensi dari karyawan. Dan yang terakhir, jika inisiatif tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan atau tidak diimplementasikan dengan baik, bisa menyebabkan ketidakpuasan di antara karyawan. Untuk aspek governance, kekuatan daripada strateginya yaitu terus mengembangkan bisnis dan layanan digital baru, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pelanggan. Menjunjung tinggi standar praktik bisnis yang bertanggung jawab dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan mengurangi resiko denda peraturan serta sanksi. Mematuhi undang-undang perlindungan data dan menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat membantu menjaga kepercayaan pelanggan dan melindungi dari ancaman cyber. Untuk kelemahannya, menerbitkan bisnis dan layanan digital baru memerlukan investasi yang signifikan dalam teknologi dan sumber daya manusia. Menjaga standar tinggi dalam perlindungan privasi data dan keamanan cyber ini memerlukan proses yang kompleks dan terus diperbaharui. Ketergantungan yang besar pada teknologi digital meningkatkan risiko operasional jika terjadi kegagalan sistem atau serangan cyber. Untuk peluangnya sendiri, permintaan yang terus meningkat untuk layanan digital ini memberikan peluang besar untuk ekspansi dan juga inovasi dari perusahaan. Dan yang terakhir, peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan teknologi startup dan mitra lainnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan layanan digital dari perusahaan. Dan untuk ancamannya, perusahaan di pasar digital sangat ketat dan persaingannya itu harus terus membuat perusahaan berinovasi untuk tetap unggul. Dan meningkatnya ancaman keamanan cyber ini dapat menimbulkan resiko bagi privasi data pelanggan dan juga operasi bisnis. Ekspektasi pelanggan yang terus meningkat bisa menjadi tantangan dalam mempertahankan kepuasan dan juga loyalitas mereka. Nah, setelah kita mencari analisis SWOT dari ESG masing-masing perusahaan, maka kita akan mencari gap dari masing-masing SWOT analisis yang telah dipelajari. Nah, untuk yang pertama, untuk aspek environment-nya dari masing-masing perusahaan, Excel Asiata ini fokus pada reputasi dan kepatuhan lingkungan, sedangkan Singtel ini memiliki keunggulan kompetitif yang lebih jelas dalam keberlanjutan dan adaptasi iklim. Sedangkan Singtel berfokus pada pengurangan biaya jangka panjang dan investasi ketahanan yang belum dijelaskan oleh XL Axiata. Kedua perusahaan ini menghadapi tantangan dalam hal investasi dan kompleksitas pengelolaan emisi. Singtel mengakui bahwa hasil investasi mungkin tidak segera terlihat, sedangkan XL ini lebih fokus pada proses sertifikasi dan verifikasi. Kedua perusahaan melihat peluang dalam kemajuan teknologi dan meningkatkan kesejahteraan atau kesadaran publik. XL Axiata menyoroti dukungan pemerintah yang tidak disebutkan oleh Singtel. Dan kedua perusahaan ini menghadapi ancaman regulasi yang berubah dan resiko dari kondisi ekonomi, sedangkan Singtel menyoroti resiko operasional dan teknis, sementara XL ini lebih fokus pada resiko reputasi. Untuk aspek dari sosialnya, XL ini lebih fokus pada inisiatif CSR dan dukungan sosial, sedangkan Singtel fokus pada keberagaman, inklusi, dan juga kesejahteraan dari karyawan. Singtel menunjukkan fokus internal yang kuat pada peningkatan kesejahteraan karyawan, sedangkan XL ini lebih fokus pada dampak eksternal dari program CSR. Kedua perusahaan menghadapi tantangan dalam pengukuran dan pengelolaan program yang kompleks. XL Asiata ini menghadapi tantangan dalam kemitraan eksternal, sedangkan Singtel menghadapi
resistensi dari internal. XL ini melihat peluang dalam kemitraan eksternal untuk memperluas dampak program sosial, sedangkan Singtel melihat peluang dalam meningkatkan keberagaman dan inklusi internal. XL menghadapi ancaman dari faktor eksternal, sedangkan kondisi seperti kondisi ekonomi dan persaingan dalam CSR, sedangkan Singtel menghadapi ancaman dari faktor internal dan persaingan untuk talenta. Nah, untuk aspek dari governance sendiri, gap-nya adalah Excel ini lebih fokus pada tata kelola yang lebih baik dan transparansi serta keamanan data, sementara Singtel lebih menekankan pada inovasi dan adaptasi terhadap permintaan pelanggan yang berubah. Singtel ini memiliki keunggulan dalam mengembangkan layanan digital baru yang tidak disebutkan dalam kekuatan di Excel. Kedua perusahaan ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal investasi finansial dan sumber daya manusia. XL ini menghadapi kompleksitas dalam memenuhi prasyarat dari regulasi, sedangkan Singtel ini eh, berhadapan dengan kompleksitas dalam menjaga standar privasi data dan keamanan cyber. Nah, Excel ini melihat peluang dalam meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan melalui sertifikasi dan kebijakan privasi, sementara Singtel ini melihat peluang dalam ekspansi dan inovasi layanan digital. Singtel ini memiliki fokus yang lebih kuat pada kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan startup. Untuk yang terakhir, Excel ini menghadapi ancaman dari regulasi dan ancaman cyber, sedangkan Singtel ini menghadapi ancaman dari persaingan pasar dan ekspektasi pelanggan yang meningkat. Kedua perusahaan ini menghadapi resiko reputasi jika tidak mampu mengatasi ancaman. Baik, selanjutnya terkait gap analisis, yaitu topik terakhir terkait pemilihan topik ESG. Nah, yang pertama kita akan melihat terkait perusahaan Singtel. Nah, dalam pemilihan topik ESG atau Environment Social Governance dalam perusahaan teknologi komunikasi ini dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan berfokus pada dampak yang signifikan terhadap bisnis dan pemangku kepentingan. Berikut adalah analisis yang terkait pemilihan topik ESG tersebut. Nah, bisa dilihat sendiri untuk Singtel itu memiliki material topics seperti pada gambar, yaitu adanya climate change, resource management, diversity, employee safety, talent attraction, dan sebagainya. Disebutkan dalam gambar tersebut bahwa terdapat pendekatan yang sistematis pada perusahaan Singtel ini. Ada dua, yaitu yang pertama terkait keterlibatan pemangku kepentingan, di mana perusahaan ini secara aktif melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui dialog reguler dan berbagai platform maupun umpan balik. Nah, dengan adanya pandangan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya tersebut, perusahaan itu dapat menyelaraskan strategi keberlanjutannya dengan harapan dan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua terkait ada pendekatan terkait penilaian materialitas. Nah, perusahaan Singtel ini tuh melakukan penilaian materialitas formal menggunakan standar GRI 2021 yang menempatkan penekanan lebih besar pada dampak operasi bisnis terhadap manusia, lingkungan, dan ekonomi termasuk hak asasi manusia, di mana penggunaan konsultan eksternal independen ini menunjukkan komitmen terhadap objektivitas dan akurasi dalam menilai dampak ESG. Di sebelah kiri terdapat pilar dari ESG Singtel, yaitu di antaranya ada climate change dan environment, people and future of work, community impact, kemudian yang terakhir ada sustainability, value creation. Nah, jika melihat dari pilar dan topik material ESG Singtel ini, perusahaan untuk yang pertama adanya perubahan iklim dan lingkungan. Nah, perusahaan ini berfokus pada aksi iklim dan ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi keberlanjutannya. Hal ini itu mencakup upaya untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan mengelola limbah secara berkelanjutan. Yang kedua terkait
manusia dan masa depan pekerjaan, yaitu menyediakan lingkungan kerja yang memberdayakan karyawan dan memastikan kesejahteraan mereka adalah prioritas utama. Perusahaan juga menekankan pentingnya inovasi, pengembangan keterampilan, dan penciptaan peluang kerja yang adil dan inklusif. Pilar yang ketiga ada dampak masyarakat, di mana pemberdayaan digital dan inovasi berkelanjutan itu menjadi fokus untuk memberikan dampak positif pada komunitas. Perusahaan juga berupaya meningkatkan akses teknologi dan memberdayakan komunitas melalui solusi digital yang inovatif. Pilar yang keempat, adanya penciptaan nilai berkelanjutan. Perusahaan itu beroperasi dengan integritas dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan menjadi inti dari penciptaan nilai yang berkelanjutan. Perusahaan juga memastikan bahwa semua karyawan dan mitra itu dalam rantai nilai bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, pemilihan topik ESG perusahaan Singtel ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, melakukan penilaian materialitas yang sistematis, dan menerapkan strategi keberlanjutan yang sesuai untuk setiap unit bisnis. Perusahaan memastikan bahwa semua inisiatif ESG-nya itu selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang dan harapan pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya terkait pemilihan topik ESG oleh XL Axiata yang mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada isu-isu relevan dan signifikan bagi bisnis serta pemangku kepentingannya. Nah, berikut ini analisis kelompok kami tentang bagaimana pemilihan topik ESG yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke, di XL Axiata ini mereka melakukan metode dalam penentuan topik materialnya. Ada yang pertama itu survei internal, di mana survei internal ini melibatkan karyawan dan manajemen dalam proses penentuan topik material yang memastikan bahwa pandangan dan pengalaman mereka itu dapat dipertimbangkan, di mana hal ini itu memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi isu-isu yang paling relevan dari perspektif internal yang seringkali mencerminkan kebutuhan operasional dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, melalui benchmarking, di mana benchmarking ini melibatkan membandingkan praktik dan kinerja keberlanjutan perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri, di mana hal ini itu dapat membantu XL Axiata dalam memahami standar industri, praktik terbaik, dan tren global sehingga dapat menyesuaikan strateginya agar tetap komprehensif dan relevan. Untuk metode yang ketiga yaitu melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan internal. Tak jauh beda dengan Singtel tadi, bahwa wawancara mendalam ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pandangan dan harapan pemangku kepentingan internal, sehingga pendekatan ini dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil itu mencerminkan kebutuhan dan ekspektasi yang berbeda dalam perusahaan. Jadi kesimpulannya, pemilihan topik ESG oleh XL Axiata ini menunjukkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dalam mengidentifikasi isu-isu yang paling relevan dan berdampak bagi bisnis serta pemangku kepentingannya. Dengan melibatkan survei internal, benchmarking, dan wawancara mendalam, perusahaan itu dapat memastikan bahwa topik-topik yang dipilih itu dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk menerapkan praktik terbaik dalam keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Oke, selanjutnya terkait pemilihan topik ESG oleh XL Axiata yang mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada isu-isu relevan dan signifikan bagi bisnis serta pemangku kepentingannya. Nah, berikut ini analisis kelompok kami tentang bagaimana pemilihan topik ESG yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke, di XL Axiata ini mereka melakukan metode dalam penentuan topik materialnya. Ada yang pertama itu survei internal, di mana survei internal ini melibatkan karyawan dan manajemen dalam proses penentuan topik material yang memastikan bahwa pandangan dan pengalaman mereka itu dapat dipertimbangkan,
di mana hal ini itu memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi isu-isu yang paling relevan dari perspektif internal yang seringkali mencerminkan kebutuhan operasional dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua melalui benchmarking, di mana benchmarking ini melibatkan membandingkan praktik dan kinerja keberlanjutan perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri, di mana hal ini itu dapat membantu XL Axiata dalam memahami standar industri, praktik terbaik, dan tren global sehingga dapat menyesuaikan strateginya agar tetap komprehensif dan relevan. Untuk metode yang ketiga yaitu melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan internal. Tak jauh beda dengan Singtel tadi, bahwa wawancara mendalam ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pandangan dan harapan pemangku kepentingan internal. Sehingga pendekatan ini dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil itu mencerminkan kebutuhan dan ekspektasi yang berbeda dalam perusahaan. Jadi kesimpulannya, pemilihan topik ESG oleh XL Axiata ini menunjukkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dalam mengidentifikasi isu-isu yang paling relevan dan berdampak bagi bisnis serta pemangku kepentingannya. Dengan melibatkan survei internal, benchmarking, dan wawancara mendalam, perusahaan itu dapat memastikan bahwa topik-topik yang dipilih itu dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk menerapkan praktik terbaik dalam keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rekomendasi ESG framework yang dapat kami berikan, di mana sebelumnya kan kita telah melihat nih bagaimana top company itu telah memaparkan dengan jelas terkait dengan environment, sosial, dan governance mereka, dan telah menyajikan secara unik desain dari ESG framework mereka. Nah, sekarang kita itu akan membahas dan berfokus kepada bagaimana perusahaan XL Axiata menyajikan ESG framework mereka berdasarkan rekomendasi yang telah kami berikan. Nah, di sini kelompok kami telah membuat rekomendasi desain ESG framework yang mungkin dapat diterapkan pada perusahaan XL Axiata. Nah, yang pertama itu akan membahas terkait environment, di mana pada bagian environment ini kita itu memberikan 4 poin rekomendasi. Yang pertama yaitu terkait climate change atau perubahan iklim, di mana meskipun XL Axiata ini itu telah membahas perubahan iklim dalam laporan keberlanjutan atau sustainability reportnya, cakupan pembahasan terkait hal ini tuh masih sangat terbatas dan juga masih sangat sederhana, di mana saat ini hanya mencakup terkait emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan, dan juga peningkatan efisiensi energi. Padahal masih banyak sekali aspek terkait climate change yang dapat diterapkan dan dilaporkan dalam sustainability report dari perusahaan XL Axiata. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu terkait waste management atau manajemen limbah, di mana setiap perusahaan sendiri yang menjual produk atau menghasilkan suatu produk kan pastinya menghasilkan limbah, termasuk di dalamnya itu XL Axiata. Namun berbeda halnya dengan top company atau perusahaan terkemuka di dunia seperti Singtel, perusahaan XL Axiata ini tuh belum memiliki sistem pengolahan limbah atau peraturan terkait manajemen limbah yang memadai, dimana sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, perusahaan XL Axiata ini seharusnya memiliki kebijakan yang memadai terkait praktik pengurangan limbah dan prosedur daur ulang yang lebih efektif sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku di Indonesia. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu terkait natural resource atau sumber daya alam, di mana saat ini XL Axiata belum mengungkapkan atau menerapkan terkait pengolahan sumber daya alam dalam laporan keberlanjutan atau sustainability report mereka, di mana kami merekomendasikan agar XL Axiata itu mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dalam operasional mereka. Hal ini tuh termasuk di dalamnya itu ada pengolahan dan efisiensi penggunaan energi dan air. Kemudian rekomendasi yang terakhir dari sub environment yaitu terkait biodiversity atau keanekaragaman hayati, di mana rekomendasi terkait lingkungan lainnya yaitu adalah mengenai keanekaragaman hayati. Nah, XL Axiata ini tuh bisa
XL Axiata itu bisa mempertimbangkan untuk mengungkapkan upaya mereka dalam menjaga dan mendukung keanekaragaman hayati dalam laporan keberlanjutan atau sustainability report mereka. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan rekomendasi ESG Framework pada aspek sosial. Nah, yang pertama yaitu health and safety, di mana salah satu target yang bisa kami berikan atau rekomendasi yang kami berikan yaitu dengan mencapai tingkat kecelakaan kerja atau lost time accident rate atau LTIR di bawah rata-rata industri telekomunikasi. Nah, alasannya yaitu karena industri telekomunikasi memiliki resiko kesehatan dan juga keselamatan kerja yang cukup unik, seperti paparan radiasi elektromagnetik dan juga bahaya kerja di ketinggian saat bekerja di menara telekomunikasi. Nah, dampak atau impact yang kami harapkan yaitu peningkatan produktivitas karyawan, penurunan biaya pengobatan, peningkatan citra perusahaan, dan juga peningkatan daya saing perusahaan. Untuk yang kedua, yaitu terkait community, salah satu target atau rekomendasi yang kami berikan yaitu dengan meningkatkan akses internet bagi 1.000 pelajar di daerah terpencil atau daerah yang susah internet di sekitar lokasi operasi perusahaan melalui pembangunan infrastruktur dan juga program edukasi digital. Alasannya yaitu karena industri telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses informasi dan juga komunikasi bagi masyarakat. Nah, impact yang kami harapkan yaitu adanya peningkatan akses internet di daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan juga membuka peluang baru bagi pelajar. Dan yang ketiga yaitu terkait supply chain standard di mana target atau rekomendasi yang kami berikan yaitu dengan 100% pemasok utama mematuhi kode etik pemasok yang mencakup aspek ketenagakerjaan yang adil, hak asasi manusia, dan juga perlindungan lingkungan. Nah, kenapa? Karena rantai pasokan yang berkelanjutan dapat membantu perusahaan meminimalkan resiko pelanggaran HAM dan juga ketenagakerjaan yang adil dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Nah, impact yang kami harapkan yaitu dengan adanya penerapan kode etik pemasok ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan juga dapat eh, peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas dalam rantai pasokan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Masih terkait dengan rekomendasi ESG Framework aspek sosial, selanjutnya yaitu labor management. Nah, salah satu rekomendasi yang kami berikan yaitu dengan menurunkan tingkat turnover karyawan menjadi di bawah rata-rata industri telekomunikasi. Nah, kenapa? Karena dengan menurunkan tingkat turnover karyawan itu dapat membantu XL Axiata untuk mempertahankan talenta terbaik dan meningkatkan produktivitas. Jadi impact atau dampak yang kami harapkan yaitu peningkatan produktivitas karyawan pada XL Axiata. Selanjutnya yaitu human right di mana salah satu rekomendasi kami yaitu dengan melakukan due diligence terhadap 100% pemasok utama untuk memastikan kepatuhan terhadap HAM dalam rantai pasokan. Nah, alasannya yaitu karena XL Axiata ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menghormati HAM dalam semua kegiatan bisnisnya, termasuk dalam rantai pasokan. Impact yang diharapkan yaitu di mana due diligence ini nanti dapat membantu XL Axiata dalam mengidentifikasi dan juga mencegah pelanggaran HAM dalam rantai pasokan. Dan yang terakhir terkait diversity and inclusion di mana salah satu rekomendasi kami yaitu dengan meningkatkan representasi perempuan di posisi manajemen senior menjadi 30% atau lebih. Nah, alasannya karena keberagaman gender di tingkat manajemen senior ini dapat memberikan manfaat seperti pengambilan keputusan yang jauh lebih baik dan juga peningkatan inovasi. Harapannya hal ini dapat berdampak eh, dalam peningkatan kinerja perusahaan dan juga citra sebagai perusahaan yang inklusif. Untuk rekomendasi-rekomendasi yang lain dapat dilihat langsung pada tabel yang sudah disediakan. Oke, pembahasan selanjutnya terkait ESG Framework rekomendasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan terkait governance, di mana kelompok kami ini merekomendasikan topik-topik apa saja yang dapat dibahas oleh XL Axiata pada governance
governance-nya yang pertama ada corporate governance, yang kedua ada anti-corruption, kemudian yang ketiga ada business ethic, keempat ada executive payment, dan yang terakhir ada board diversity. Oke, untuk yang pertama di corporate governance. Kalau kita lihat dari perusahaan XL Axiata itu perusahaan sudah sangat lengkap dalam mendisklosur terkait hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keberlanjutannya. Jadi bisa dipertahankan untuk perusahaan XL Axiata dalam menyampaikan atau mengungkapkan terkait corporate governance-nya. Yang kedua terkait anti corruption. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi yang bisa ditambahkan ke dalam laporan keberlanjutannya XL Axiata. Yang pertama terkait proses whistleblowing dan investigasi. Jika kita melihat pada perusahaan XL Axiata itu, mereka tidak ada detail spesifik mengenai prosedur whistleblowing-nya atau misalnya investigasi yang ada dalam perusahaan. Sedangkan jika melihat dari perusahaan top company khususnya Singtel yang kita bahas sebelumnya, mereka itu memiliki kebijakan pelapor grup dalam hotline whistleblower yang dioperasikan oleh penyedia layanan eksternal, di mana prosedur ini itu menjamin kerahasiaan, anonimitas, dan perlindungan diri dalam pembalasan. Setiap laporan investigasi itu dilakukan oleh tim spesialis dengan hasil yang dilaporkan kepada Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Kecurangan secara reguler. Jadi rekomendasi yang dapat kita berikan untuk XL Axiata adalah untuk memperkuat prosedur whistleblowing-nya. Jadi mereka dapat mengimplementasikan hotline whistleblower yang dioperasikan oleh penyedia layanan eksternal untuk menjamin kerahasiaan dan anonimitas pelapor. Karena dengan itu perusahaan itu dapat menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya sehingga meningkatkan deteksi dan pencegahan korupsi. Untuk anti corruption yang kedua adanya terkait rekomendasi yang kedua di anti corruption ini, misalnya ada pengawasan dan tinjauan. Kalau dilihat di XL Axiata itu, pada perusahaan itu tidak menyebutkan adanya sistem pengawasan atau tinjauan secara berkala atas kebijakan anti korupsinya. Sedangkan di top company Singtel khususnya program kepatuhan ABC, mereka itu memiliki program kepatuhan ABC namanya, di mana program ini tuh mencakup elemen pengawasan dan pelaporan yang ketat, di mana kebijakan whistleblower dan prosedur terkait itu ditinjau setiap tahun untuk memastikan kepatuhan terhadap standar praktik yang baik dan perkembangan peraturan setempat. Jadi rekomendasi yang dapat kita berikan untuk perusahaan XL Axiata ini adalah menambahkan terkait poin pengawasan dan pelaporannya. Jadi mereka dapat membuat sistem pengawasan dan pelaporan berkala yang melibatkan tinjauan oleh komite audit atau badan pengawasan internal lainnya, kemudian laporkan hasil investigasi itu kepada manajemen senior dan dewan direksi. Karena dengan pengawasan dan audit secara berkala oleh komite independen, hal tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Rekomendasi yang dapat kita berikan untuk XL Axiata itu ada di tindakan disipliner. Kalau sebelumnya di XL Axiata itu tidak disebutkan terkait tindakan disipliner secara spesifik terhadap pelanggaran kebijakan, sedangkan di top company itu dijelaskan terkait tindakan disipliner yang mencakup pemutusan hubungan kerja atau kontrak bagi karyawan dan vendor yang terbukti melakukan pelanggaran, di mana semua kasus yang terbukti itu dilaporkan dan ditangani dengan serius termasuk melibatkan lembaga penegak hukum jika diperlukan. Jadi rekomendasi yang dapat kami berikan untuk XL Axiata adalah terkait tindakan disipliner yang jelas.
Jadi mereka atau perusahaan itu bisa menentukan dan mengkomunikasikan tindakan disipliner yang jelas terhadap pelanggaran kebijakan anti korupsi, termasuk pemutusan hubungan kerja atau kontrak. Jadi mereka dapat memastikan setiap tindakan disipliner itu dilaksanakan secara konsisten untuk memberikan efek jera. Oke, untuk selanjutnya yaitu topik bisnis ethics, di mana XL Axiata ini memiliki dasar kode etik yang kuat dengan penekanan pada kesetaraan, kemitraan yang sehat, budaya anti korupsi, dan komitmen terhadap pelanggan. Jadi di laporan keberlanjutan XL Axiata itu mereka sudah menjelaskan terkait bisnis etik, namun tidak secara gamblang menyebutkan itu bisnis ethics. Mereka menyebutkan sebagai kode etik. Namun sudah sesuai dan bisa saja masuk sebagai bisnis ethics. Yang keempat terkait executive payment. Jadi executive payment itu kebijakan nominasi dan remunerasi. XL sebenarnya sudah memiliki kebijakan nominasi dan remunerasi yang sudah menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik dengan memperhatikan persyaratan dan kualifikasi yang ketat serta proses yang transparan. Yang terakhir terkait board diversity. Topik yang terakhir terkait topik board diversity. Jadi XL Axiata ini dapat mengimplementasikan program pelatihan dan komunikasi yang menyelaraskan pentingnya diversity, equity, inclusion, and belonging, serta memberikan pemahaman bersamaan dengan konsep ini. Karena dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai DEIB atau Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Nah, untuk mendukung ESG framework mereka, sebenarnya perusahaan XL Axiata itu memiliki sustainability pillar yang berjumlah 4 poin, di mana poin pertama itu membahas terkait building prosperity, di mana XL Axiata ini itu berkontribusi pada kesejahteraan bangsa dengan membangun ekonomi dan berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian pilar yang kedua yaitu terkait nurturing people, di mana selain mendorong kemajuan Indonesia melalui pengembangan infrastruktur digital, XL Axiata juga berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia di era digital. Kemudian pilar yang ketiga yaitu terkait proses excellent, di mana praktik tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan operasional mendukung XL Axiata itu menjadi perusahaan yang kuat dan terus berkembang. Kemudian pilar yang keempat atau yang terakhir yaitu terkait planet and society, di mana XL Axiata itu selalu melaksanakan strategi dan kegiatan operasionalnya yang mengutamakan lingkungan dan masyarakat sebagai dua hal yang berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis mereka. Nah, keempat pilar ini sebenarnya sudah sangat baik untuk diterapkan dan ada dalam sustainability report dari perusahaan XL Axiata. Namun bisa saja XL Axiata itu mengembangkan lebih detail terkait keempat pilar ini sehingga akan menciptakan ESG framework yang lebih baik lagi. Nah, materi selanjutnya yaitu terdapat ESG Materiality Topic atau Matrix, di mana ini merupakan rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan isu-isu lingkungan, sosial, dan juga tata kelola yang paling relevan dan signifikan bagi bisnis mereka serta bagi para pemangku kepentingan. Nah, di mana untuk yang pertama ini terdapat plan fokus pada environment, di mana tujuan utama dari rencana ini adalah untuk mempercepat upaya efisiensi energi serta mengadopsi energi bersih dan terbarukan. Nah, fokus ini tuh mencerminkan komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, fokus matriksnya ini tuh ada aksi iklim, di mana perusahaan
meningkatkan penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Lalu perusahaan mengoptimalkan penggunaan energi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan kinerja energi. Lalu yang kedua ada manajemen energi dan emisi, di mana perusahaan mengukur dan melacak emisi gas rumah kaca di berbagai lingkungan operasional. Nah, selanjutnya yaitu mengupayakan sertifikat yang diakui secara internasional untuk menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang baik. Lalu yang ketiga yaitu manajemen lingkungan. Yang pertama, di mana perusahaan melakukan pemantauan data penggunaan air. Mereka akan mengumpulkan dan menganalisis data terkait penggunaan air untuk memastikan efisiensi berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu mengurangi jumlah air yang digunakan dalam operasi untuk menghemat sumber daya. Nah, yang ketiga, mengelola limbah dengan lebih baik untuk mengurangi penggunaan kembali dan daur ulang. Selanjutnya yaitu terdapat target dan juga rencana di tahun 2023, di mana side plan yang pertama yaitu mereka akan melakukan pengukuran dan pencatatan emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber untuk memahami jejak karbon perusahaan, lalu mengidentifikasi dan mencatat sumber energi terbarukan yang tersedia dan dapat digunakan, dan mereka akan mencari pengakuan dari Carbon Disclosure Project untuk transparansi dalam pelaporan emisi dan pengelolaan karbon. Nah, targetnya mereka memiliki setidaknya 5 kategori untuk berselinding pada 3 lingkup tersebut. Perusahaan harus mengidentifikasi dan melacak setidaknya 5 kategori sumber emisi yang tidak langsung pada 3 lingkungan tersebut. Nah, sertifikat perusahaan sudah mendapatkan sertifikat GPD dengan skor B- dan menunjukkan tingkat transparansi dan pengelolaan karbon yang baik. Lalu set plan pada rencana dan target pada tahun 2024, di mana Sintal ini, perusahaan ini memastikan bahwa semua data emisi yang dikumpulkan telah diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Lalu meluaskan cakupan inventarisasi dengan menambahkan lebih banyak sumber emisi pada 3 lingkup tersebut. Lalu mengalihkan penggunaan energi ke sumber energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Lalu mereka bekerja sama dengan mitra untuk menjalankan proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan efisiensi energi. Dan targetnya pada 2024 itu mereka mendapatkan verifikasi independen untuk memastikan keakuratan data emisi yang dilaporkan dan mengamankan renewable energy certificate sebagai bukti penggunaan energi terbarukan. Baik, pada pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas bagaimana Excel Axiata sebagai perusahaan yang mengedepankan kepedulian terhadap sosial masyarakat, memfokuskan strategi dan topik material ESG mereka pada aspek sosial. Yang pertama, di sini Excel Axiata melakukan digitalisasi dan inovasi. Nah, di mana sebagai bagian dari komitmen XL untuk meningkatkan akses dan penggunaan teknologi digital oleh masyarakat, XL merancang untuk menetapkan tujuan yang jelas, di mana XL ini bertekad untuk meningkatkan penetrasi internet di seluruh Indonesia hingga mencapai 80% pada tahun 2025. Dengan fokus khusus pada daerah pedesaan dan terpencil, di mana XL berharap dapat mencapai penetrasi sebesar 50%. Selain itu, XL juga berfokus pada peningkatan literasi digital masyarakat, di mana target XL sendiri adalah mencapai indeks literasi digital sebesar 50% dan melibatkan 1 juta orang dalam pelatihan literasi digital yang diselenggarakan oleh XL pada tahun 2025. Inovasi juga merupakan bagian penting dari strategi XL dengan rencana meluncurkan 5 produk digital baru setiap tahun. Dengan ini, XL bertujuan untuk meningkatkan mangsa pasar XL di segmen produk dan layanan digital baru hingga mencapai 20% pada tahun 2025. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, XL telah menyancang beberapa inisiatif strategis. Yang pertama, XL bermitra dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Kemudian memastikan bahwa lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari teknologi digital. Kedua, XL menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan digital bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan penggunaan teknologi.
Lalu yang ketiga, XL mengembangkan aplikasi mobile dan platform digital yang inovatif, yang dimana dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, XL terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk memastikan bahwa XL selalu berada di garis depan inovasi dan dapat menawarkan solusi yang paling mutakhir kepada pengguna XL. Nah, selain berfokus pada digitalisasi dan inovasi, XL Axiata ini juga menaruh perhatian besar pada topik material kedua dalam strategi ESG mereka, yaitu pemberdayaan sosial, di mana melalui pemberdayaan sosial, XL berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan mereka melalui teknologi digital. Tujuan utama XL dalam aspek ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital. Target yang ingin XL capai meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, XL bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui teknologi telekomunikasi dengan memperluas akses internet berkecepatan tinggi bagi siswa di daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu, XL ingin mengintegrasikan platform edukasi online di sekolah-sekolah sehingga siswa dapat belajar lebih efektif dengan dukungan teknologi. Lalu yang kedua, XL berfokus pada pemberdayaan UMKM dan usaha lokal, di mana XL akan menyediakan platform digital untuk memasarkan produk dan layanan mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan UMKM. XL juga akan menawarkan program pelatihan digital yang dirancang untuk membantu pemilik UMKM dalam pemasaran digital dan manajemen online. Ketiga, XL berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam komunitas digital XL. Dengan memperluas jumlah anggota dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan online dan offline, XL berharap dapat menciptakan komunitas yang lebih solid dan inklusif. Lalu yang keempat, XL ingin melestarikan budaya dan nilai lokal melalui teknologi telekomunikasi. XL ini akan mengembangkan aplikasi mobile yang berisi konten budaya lokal dan bekerja sama dengan komunitas budaya untuk promosi budaya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah saya jelaskan tadi, XL telah merancang beberapa inisiatif strategis. Salah satu langkah penting adalah memasang infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil agar dapat dijangkau oleh jaringan internet. SL juga mengintegrasikan platform edukasi online ke dalam kurikulum sekolah, serta menyediakan pelatihan bagi guru dan siswa dalam penggunaan teknologi. Selain itu, XL akan mengembangkan platform e-commerce lokal yang mudah diakses dan dipromosikan secara aktif. Untuk mendukung UMKM, XL ini juga akan mengadakan pelatihan digital yang mencakup pemasaran digital dan manajemen online, serta bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses ke layanan keuangan digital. Nah, untuk topik material yang ketiga atau yang terakhir dalam strategi SDXL yang berfokus pada sosialnya, yaitu mengenai pengembangan komunitas, di mana fokus XL ini dalam area ini adalah membangun komunitas digital yang kuat dan berkelanjutan. Tujuan utama adalah membangun komunitas digital yang solid dan terus berkembang. Untuk mencapai tujuan ini, XL telah menetapkan beberapa target yang spesifik. Pertama, XL berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam komunitas digital XL dengan target mencapai 1 juta anggota pada tahun 2025. XL juga berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi anggota komunitas dalam berbagai kegiatan online maupun offline. Selain itu, XL ingin menyediakan wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berinovasi melalui teknologi digital. Untuk ini, XL akan mengembangkan platform komunitas yang interaktif yang mendukung berbagai proyek bermanfaat bagi masyarakat. XL juga berkomitmen untuk mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan di antara anggota komunitas digital XL. Melalui program-program bersama, XL berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dalam merealisasikan target-target yang telah saya jelaskan tadi, XL ini telah merancang beberapa inisiatif strategis. Nah, salah satu inisiatif utama XL yaitu mengembangkan platform komunitas digital yang interaktif dan engaging, di mana platform ini akan menjadi tempat di mana anggota komunitas dapat berbagi ide, berkolaborasi, dan mengembangkan proyek bersama. Selain itu, XL akan menyelenggarakan berbagai acara dan program komunitas, baik secara online maupun offline. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara anggota komunitas dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. XL juga akan mendukung komunitas digital dalam mengembangkan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. XL berharap proyek-proyek ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Selain itu, XL akan bekerja sama dengan organisasi nirlaba dan lembaga sosial untuk meningkatkan dampak positif dari komunitas digital XL. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program-program XL dalam mendukung masyarakat. Nah, dengan
beberapa inisiatif-inisiatif yang telah saya jelaskan tadi mengenai digitalisasi dan inovasi, lalu pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, XL Aksiata ini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk membantu mengurangi kesenjangan digital di antara masyarakat yang rentan dan belum mampu mengakses serta memahami teknologi digital untuk saat ini. Dengan demikian, XL berharap dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada, kemudian meningkatkan kesempatan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif serta berdaya melalui peningkatan akses dan literasi digital. Nah, poin yang terakhir yaitu material topics dari aspek governance perusahaan XL Axiata. Material topik yang pertama yaitu anti bribery dan anti corruption, yang mana ini adalah upaya untuk mencegah segala bentuk suap dan praktik korupsi dari dalam operasional perusahaan. Targetnya itu menerapkan program anti bribery atau anti penyuapan dan korupsi yang komprehensif. Programnya yaitu melaksanakan penilaian risiko korupsi, menjelaskan dan mengimplementasikan kebijakan anti suap dan korupsi, membangun sistem kontrol internal yang kuat untuk mencegah penyuapan dan korupsi. Yang kedua yaitu risk management, yang mana merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap aset dan pendapatan dari perusahaan. Targetnya itu meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, yang mana programnya ini dilakukan dengan menjelaskan dan mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan bisnis XL Axiata, membangun budaya manajemen risiko yang kuat dalam organisasi. Yang ketiga yaitu data privasi, di mana privasi data ini mencakup perlindungan informasi pribadi pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis dari akses penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah. Untuk targetnya sendiri yaitu persetujuan terhadap semua peraturan privasi data. Mempelajari dan dengan program mempelajari dan mengimplementasikan kebijakan privasi data yang komprehensif, melatih karyawan tentang privasi data, membangun sistem keamanan data yang kuat. Yang keempat yaitu cyber security, melibatkan perlindungan sistem informasi jaringan dan data dari serangan cyber dan akses yang tidak sah, dengan target menguasai dan memahami kebijakan privasi data dan mendapatkan sertifikasi dari ISO. Programnya yaitu melaksanakan penilaian kerentanan dan penetrasi atau VAPT secara berkala, meningkatkan dan mengimplementasikan rencana respon terkait dengan kejadian cyber. Untuk yang terakhir yaitu terkait dengan board governance, yang mana ini mencakup struktur dan proses yang digunakan Dewan Direksi untuk memastikan pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang efektif dan etis. Nah, untuk targetnya sendiri itu memenuhi tata kelola yang baik atau good corporate governance dan kebijakan ASEAN, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang GCK dari Excel Axiata. Dan untuk programnya sendiri, yaitu mengembangkan sistem manajemen kepatuhan yang terintegrasi, meningkatkan program edukasi dan pelatihan good corporate governance kepada karyawan, dan juga yang terakhir membangun sistem pelaporan pelanggaran yang lebih efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.